Halo, apa kabar teman-teman? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dan yang masih sakit semoga segera disembuhkan. Baik, di video kali ini saya akan membagikan resep dan cara memasak sate usus, sate keong, dan sate kulit itu seperti apa. Ikuti video ini sampai selesai. Resep ini, cara ini sudah saya pakai dari tahun 2013 sampai sekarang di tahun 2026. Itu berarti udah 13 tahun ya teman-teman. Oke, silakan disimak baik-baik videonya, jangan skip. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk saya dan untuk teman-teman semua. Bahan-bahannya harus disiapkan untuk membuat sate keong, sate usus, dan sate kulit. Satu kecap bango ukuran kecil 1 saset, 2 daun salam 5 biji, 3 cabai merah 6 biji, 4 bawang merah 10 biji, 5 bawang putih 6 biji, 6 kemiri 3 biji, 7 kunir setengah ukuran jari manis, 8 daun serai kami joro 1 biji, 9 jahe 1 rus, 10 roiko 1 saset, 11 ladaku 1 saset, 12 untuk sate 1 kantong, 13 minyak goreng seperempat. Ya, simak videonya sampai selesai teman-teman, biar teman-teman pada tahu dan paham ya. Siapkan cobek atau ulekan ya, seperti yang ada di dalam video. Masukkan bawang merah ke dalam cobek, lalu gerus pelan-pelan sampai agak halus teman-teman ya. Digerus secara pelan-pelan saja, lalu masukkan bawang putih ke dalam cobek, gerus lagi pelan-pelan sampai benar-benar merata. Setelah itu masukkan lagi jahe, kemiri, kunir, dan cabai merah ke dalam cobek. Gerus pelan-pelan sampai merata. Ya, setelah semua bahan seperti cabai merah, bawang putih, kemiri, kunir, jahe sudah digerus semua sampai rata ya, seperti yang ada di video seperti ini ya. Ini fokus kita gerus dulu, nggak usah terburu-buru ya. Gerusnya itu nggak usah terburu-buru, pelan-pelan saja. Yang penting itu merata dan bisa sampai halus teman-teman ya, seperti yang ada di dalam video. Oh ya, kalau teman-teman suka yang pedas itu nanti tinggal ditambahkan cabai rawit atau cabai setan secukupnya saja. Ini saya bikin sate usus, sate keong, sama sate kulitnya. Itu nggak pedas teman-teman ya, nggak pedas, soalnya nanti di angkringan itu sudah ada sambal kecap yang sudah pedas ya. Ini kita bikinnya bumbunya nggak pedas. Setelah digerus secara pelan-pelan secara halus, ini jadinya penampakannya seperti ini. Bumbu yang sudah kita gerus tadi ya, sudah halus seperti ini ya, seperti yang ada di video. Jelas banget teman-teman ya, seperti yang ada di video. Lalu siapkan wajan, 1 wajan kecil dan minyak goreng. Untuk wajannya ini saya menggunakan wajan yang kecil. Untuk minyak gorengnya secukupnya saja teman-teman. Itu nanti untuk menggoreng bumbu yang sudah kita gerus tadi ya, untuk menggoreng saja biar bumbu itu matang. Nyalakan apinya terlebih dahulu teman-teman, diamkan 2-3 menit supaya minyak itu benar-benar panas. Setelah minyak didiamkan setelah minyak sudah kita diamkan selama 2-3 menit, masukkan bumbu yang sudah kita gerus tadi ke dalam wajan.
Ya, masukkan seperti ini, masukkan semuanya dan pastikan bumbu itu sudah kita masukkan semua ya, sudah kita gerus semua. Jangan sampai ada yang masih sisa atau ada yang lupa ya. Itu bahan-bahannya sudah saya sebutkan semuanya. Resep ini, bumbu ini sudah saya pakai dari tahun 2020 sampai sekarang 2026 ya, udah lama banget teman-teman. Setelah bumbu sudah kita masukkan ke dalam wajan, aduk pelan-pelan ya. Ini kalau bumbu yang belum matang itu warnanya cerah ya teman-teman, seperti ini. Nantinya bumbu yang matang itu warnanya akan berubah menjadi agak kegelapan. Untuk masak bumbunya ini kita memerlukan waktu 5 menit sampai 10 menit. Ya, tinggal menyesuaikan apinya saja teman-teman, apinya stabil apa enggak. Tapi kalau ini saya membutuhkan waktu 5 sampai 10 menit untuk memasak bumbu yang sudah kita gerus tadi ya, seperti yang ada di video. Aduk pelan-pelan sampai merata ya. Jangan sampai kegosongan juga teman-teman ya. Nanti kalau kegosongan itu rasanya jadi ada manis-manisnya ya, pahit-pahitnya ya, bukan manis. Oh ya, jangan lupa juga masukkan daun serai. Ukurannya tadi ya, 1 biji daun serai, 1 biji saja ya. Aduk-aduk pelan lagi sampai merata, sampai warnanya itu berubah agak kecoklatan. Nah, ini warna bumbunya sudah berubah ya, sudah agak kecoklat-coklatan ya. Matikan kompornya, diamkan selama 5-10 menit. Lalu masukkan bumbu yang sudah kita masak tadi ke dalam gelas jumbo. Ini saya pakainya gelas jumbo ya teman-teman. Ya, kalau teman-teman mau pakai tempat yang lainnya juga boleh. Oh iya teman-teman, bumbu yang kita masak ini bisa dipakai untuk resep pembuatan sate 70-80 sate ya teman-teman. Ini kita mau bikinnya sate usus terlebih dahulu ya teman-teman. Ini sate ususnya ya, seperti ini. Saya beli di pasar tradisional, di salah satu pasar terkenal terkomplit di Kota Pekalongan, Pasar Grogolan. Sate usus kita bersihkan dulu, kita cuci ya, seperti yang ada di video. Dicuci sampai benar-benar bersih. Supaya apa? Supaya bakteri yang nempel, kotoran yang nempel itu benar-benar sudah hilang atau sudah hilang ya teman-teman ya. Dicuci secara pelan-pelan dengan air yang mengalir. Lalu siapkan wajan teman-teman. Wajan ukuran sedang, diisi air matang boleh, air mentah boleh. Lalu usus yang sudah kita cuci tadi kita masukkan ke dalam wajan yang sudah kita isi air. Airnya diisi secukupnya saja. Jangan lupa masukkan salam 3 biji teman-teman. Lalu kita rebus ususnya tadi bersamaan dengan salam sampai benar-benar mendidih. Oh ya, rebus ususnya kita 2 kali proses rebusan ya teman-teman. 1 kali rebusan itu airnya kita buang, kita kasih air lagi, kita rebus lagi. Habis itu tunggu sampai benar-benar airnya itu agak menyusut. Untuk proses perebusannya itu 2 kali proses teman-teman ya, seperti yang ada di video. Kenapa harus direbus 2 kali?
supaya usus itu benar-benar hilang dan dari bakteri yang nempel, ya, seperti itu teman-teman. Disimak videonya sampai selesai ini teman-teman, biar tahu, biar paham proses pembuatan sate usus itu seperti apa, ya. Disimak. Setelah kita rebus 2 kali, ini rebusan yang kedua kali ya teman-teman. Kita rebus lagi selama 5-10 menit sampai airnya itu benar-benar menyusut, ya. Setelah airnya sudah menyusut, selanjutnya masukkan bumbu sate ukuran 3 sendok makan ke dalam wajan teman-teman. Ini bumbu sate yang sudah kita masak tadi ya teman-teman. Masukkan bumbunya 3 kali ukuran sendok makan, ya. Dimasukkan secara perlahan, lalu kita aduk pelan-pelan. Lalu tambahkan ukuran 1 sendok makan garam ya teman-teman. Tambahkan 1 ukuran sendok makan garam saja, nggak usah banyak-banyak, ya. Nantinya kalau kita ngasih garamnya kebanyakan itu rasanya bakal wasin banget. Tambahkan 1 sendok teh Royco. Selanjutnya tambahkan 1 sendok ukuran teh, ya, ladaku, ya, seperti yang ada di video. Ladaku sama Royco nya yang dimasukkan ke dalam wajan itu ukurannya ukuran sendok teh ya teman-teman, sendok teh kecil, ya. Kalau sendok makan berarti ukurannya setengah saja, nggak usah 1 sendok makan yang full. Setelah Royco dan ladaku, garam sudah kita tambahkan ke dalam wajan, kita sudah masukkan. Selanjutnya kita masukkan lagi kecap, ya. Ini kecapnya terserah, mau yang Bango Sedap, mau yang lainnya juga boleh, tapi kalau ini saya pakainya kecap yang Bango. Untuk ukuran kecapnya saya ini ukurannya 1 saset kecap ukuran kecil. Setelah semua sudah kita masukkan, tunggu airnya sampai menyusut, ya. Kita tutup pakai penutup seperti ini supaya air yang kita masak, bumbu yang sudah kita masukkan itu cepat menyusut, ya, seperti ini. Kalau dirasa airnya belum menyusut, kita tutup lagi teman-teman sampai airnya itu benar-benar menyusut, ya. Jangan lupa sebelum kita rebus tadi kita udah terlebih dahulu supaya bahan atau bumbu yang kita masukkan itu benar-benar sudah meresap ke dalam usus. Nah, ini kalau sudah menyusut seperti ini itu tandanya usus itu sudah matang teman-teman. Ususnya sudah matang. Kalau teman-teman mengamati dari awal sebelum usus dimasukkan itu usus tadinya yang belum matang itu warnanya cerah, tapi kalau sudah matang kayak gini warnanya agak kegelapan, ya. Ini sudah matang, airnya sudah hilang, sudah menyusut, itu tandanya bumbunya sudah meresap ke dalam usus, ya, seperti ini. Matikan kompor, diamkan usus 5-10 menit, biar ususnya itu enggak panas, ya. Setelah kita diamkan, masukkan usus ke dalam mangkok yang sudah kita siapkan. Setelah usus kita masukkan ke dalam mangkok,
Nah, ini usus yang kita masak tadi sudah jadi, penampakannya, penampilannya seperti ini. Setelah ini tinggal proses apa teman-teman? Betul, proses untuk kita jual. Ya, ini ususnya sudah jadi. Nah, ini seperti ini. Biasanya saya jual usus seperti ini, satu ususnya itu di harga 2.500. Ya, seperti ini penampilannya, penampakannya. Kalau teman-teman mau yang pedas itu nanti tinggal ditambah ya, tinggal ditambah cabai rawit sama cabai setan saja. Kalau bumbu sate keong, sate usus, sate telur, sate kepala itu sama teman-teman bumbunya. Sate kulit juga itu sama. Ya, seperti tadi sudah kita bongkar semua resepnya apa saja untuk proses pembuatan sate ala angkringan. Selanjutnya kita mau bikin sate keong teman-teman. Ini sate keong yang sudah kita beli tadi di pasar, ya sama seperti usus juga kita belinya di pasar ya, sama bebarengan kemarin. Sebelum keong kita masak, kita bersihkan terlebih dahulu, kita cuci dengan air yang mengalir seperti ini. Kalau bahasa Pekalongan itu dengan keran teman-teman ya. Kita bersihkan satu persatu, kita aduk pakai tangan saja nggak apa-apa, supaya kotoran yang menempel di dalam keong atau bakteri yang menempel itu bisa hilang. Ya, seperti yang ada di video, dicuci berulang kali ya. Air yang kotor kita buang lagi ya, kita masukin airnya lagi, kita cuci lagi, buang lagi sampai benar-benar bersih teman-temannya. Setelah dirasa sudah bersih ya, ini penampakan keongnya teman-teman. Jangan lupa pilihlah keong yang benar-benar yang masih fresh, jangan yang sudah bau atau yang sudah busuk. Setelah keong sudah kita cuci, selanjutnya keong kita masukkan ke dalam wajan yang sudah kita siapkan. Untuk wajannya ini ukurannya ukuran sedang. Untuk airnya disesuaikan saja, nggak usah terlalu banyak ya. Seperti yang ada di video seperti ini ya, ukurannya seperti ini. Selanjutnya kita pindah ke dalam kompor yang sudah kita siapkan. Kita nyalakan kompornya, kita rebus terlebih dahulu keong yang sudah kita cuci lagi tadi ya. Kita rebus keong selama 10-12 menit teman-teman ya. Kita rebus dulu, jangan lupa ditutup, biar apa? Biar cepat mendidih ya. Ini seperti ini keongnya ya. Kalau dirasa belum mendidih, kita tutup kembali supaya airnya itu benar-benar mendidih. Oh ya, jangan cuma mendidih ya teman-teman, pastikan airnya itu benar-benar sudah menyusut seperti ini ya. Sudah menyusut seperti ini supaya apa? Supaya keong itu benar-benar sudah matang, dan nantinya kalau dikonsumsi, kalau dimakan itu enggak alot ya, seperti itu. Kalau keong sudah matang seperti ini, selanjutnya kita pindahkan keong yang sudah kita rebus tadi ke dalam mangkok ya. Kita pindahkan pelan-pelan, jangan sampai keong yang kita masak tadi itu ada yang jatuh. Kenapa? Ya mubazir teman-teman ya, eman-eman ya, mubazir. Masukkan semua keong yang ada di wajan ke dalam mangkok. Nah, ini keong yang sudah jadi, yang sudah matang ya. Tinggal selanjutnya habis ini kita proses pembuatan sate ala angkringan. Ini yang belum dikasih bumbu teman-teman. Habis ini kita masak lagi, kita kasih bumbu lagi supaya keongnya itu rasanya enak, nagih, dan bisa dijadikan menu favorit di angkringan. Keong itu memang salah satu menu
favorit di angkringan teman-teman ya. Itu mungkin banyak yang belum tahu khasiatnya dan manfaatnya banyak banget. Nah, setelah kita sudah masak keong, itu keongnya yang belum kita kasih bumbu. Selanjutnya kita siapkan terlebih dahulu wajan ukuran kecil. Ya, seperti ini aja. Tambahkan sedikit minyak goreng. Minyak gorengnya itu nggak usah terlalu banyak, sedikit saja, dikira-kira saja. Dikira-kira ukuran 2-3 sendok. Kita nyalakan kompornya, lalu kita tunggu 2-3 menit sampai minyak itu benar-benar udah panas. Lalu masukkan bumbu yang sudah kita masak tadi ya. Kita siapkan bumbu satenya. Ukuran bumbunya 3 sendok makan ya teman-teman. Nah, ini mohon maaf sekali ya, lampunya pas mati teman-teman, jadi agak gelap. Nah, lalu masukkan keong yang sudah kita rebus tadi ke dalam wajan ya, seperti ini. Itu jangan lupa teman-teman ya, untuk ukuran bumbu satenya itu ukurannya 3 sendok makan. Jadi sebelum kita masak ini itu kita siapkan dulu wajan ukuran kecil kayak gini. Terus kita masukkan minyak goreng secukupnya. Kita masukkan bumbu sate ukuran 3 sendok. Lalu kita masukkan keong yang sudah kita rebus tadi. Nah, ini jadinya seperti ini. Setelah kita masukkan semua bumbu sate sama keongnya, selanjutnya kita masukkan 1 garam ukuran 1 sendok teh ya. Selanjutnya masukkan royco ukuran 1 sendok teh. Lalu kita aduk-aduk. Jangan lupa masukkan juga ladaku ukuran 1 sendok teh. Lalu kita udah bahasa Indonesianya apa teman? Ya, pokoknya kita ratakan, rapikan sampai bumbu itu benar-benar merata. Jangan lupa tambahkan kecap teman-teman. Ini saya pakainya kecap sedap. Kalau ukuran kecapnya itu berarti ukurannya 1 kecap kecil ya, 1 saset kecap kecil. Ini kebetulan saya yang masih ada di rumah itu kecapnya kecap besar. Tapi kalau ukuran kecapnya teman-teman biar apa namanya, biar nggak ribet, itu ukuran kecapnya 1 kecap saset kecil saja ya. Lalu dimasak, didiamkan sampai air itu benar-benar menyusut. Jangan lupa sebelum menyusut diaduk-aduk supaya bumbunya itu benar-benar meresap ke dalam keong ya. Setelah airnya menyusut ya, itu nanti warnanya kan berubah ya. Yang tadinya terang, kalau sudah matang, kalau bumbunya itu sudah meresap, sudah menyusut airnya, itu warna keongnya akan berubah agak kegelapan ya. Seperti ini teman-teman ya. Ini keongnya yang sudah matang, airnya juga sudah menyusut ya. Ini air yang sudah kita campur tadi ya. Ada bumbu sate, ada royco, ladaku, garam ya. Setelah keong ya sama aja ya. Setelah keong sudah matang, matikan kompornya, diamkan 10 menit ya. Lalu masukkan keong yang sudah kita masak tadi ke dalam mangkok. Nah, ini seperti ini teman-teman jadinya. Ini keong ala angkringan, salah satu menu favorit yang ada di dunia perangkringan. Kalau angkringan zaman dulu sate keong itu pasti wajib. Kalau nggak ada sate keong ya harus ada sate ece ya. Khasiat dan manfaatnya banyak banget teman-teman ya.
Nah, ini sate keongnya sudah siap kita jual teman-teman. Biasanya satu tusuk itu kalau di angkringan saya jualnya satu tusuk di harga 2.500. Ya untungnya lumayan ya teman-teman. Ya satu tusuknya itu di harga 2.500. Oh ya, sekedar info untuk bumbu yang kita masak tadi itu bisa untuk pembuatan sate 70 sampai 80 sate. Mau sate keong, usus, kulit, telur, kepala itu bumbunya sama saja. Ya, seperti itu teman-teman. Bisa ditiru resep ini, semoga resep ini bisa bermanfaat. Setelah tadi kita sudah masak sate usus, sate keong, ini selanjutnya kita masak sate kulit ya. Ini saya beli sate kulitnya di pasar di harga Rp3.000, itu dapatnya segini teman-teman. Untuk proses masak sate kulit itu kita cuci dulu teman-teman ya, kulitnya dicuci berulang kali sampai benar-benar bersih, biar kotoran yang nempel dan bakteri yang nempel itu bisa hilang ya, seperti yang ada di video ya. Dicuci berulang kali dengan air keran yang mengalir ya. Selanjutnya kita siapkan wajan. Ini wajannya ukuran kecil teman-teman, dan dikasih minyak goreng. Untuk minyak gorengnya itu secukupnya saja. Kita tumis terlebih dahulu bumbu yang sudah kita masak tadi ya. Untuk bumbunya sate itu kan bisa dipakai untuk sate usus, sate keong. Nah, ini sekarang sate kulit ya. Untuk ukuran apinya itu standar saja, nggak usah terlalu besar teman-teman ya. Itu nanti takutnya kalau apinya di setel besar itu takutnya kegosongan ya, seperti yang ada di video, di setel kecil saja. Untuk ukuran bumbu satenya kita kasih 3 sendok, ukuran sendok teh ya teman-teman ya. Ini berhubung kulitnya itu sedikit ya, kita beli di harga Rp3.000 saja, tadi sudah dipotong-potong sekalian. Nah, ini teman-teman kalau mau beli kulit ya, biar gampang itu sekalian minta dipotong sama penjualnya, itu bisa banget, harganya sama ya, mau yang sudah dipotong atau yang belum dipotong. Selanjutnya kita tumis dulu atau kita goreng dulu bumbu satenya, kita aduk pelan-pelan ya, seperti ini. Kita aduk 2-3 menit. Selanjutnya kita kasih air ya, airnya secukupnya saja teman-teman. Lalu kita aduk-aduk kembali ya, aduk-aduk kembali pelan-pelan. Selanjutnya kita kasih garam. Untuk garamnya itu ukurannya 1 sendok makan ya. Untuk takaran garamnya itu ukurannya 1 sendok makan saja cukup, nggak usah banyak-banyak. Selanjutnya kita kasih royco. Untuk royconya ukurannya 1 sendok teh ya, bukan 1 sendok makan. Untuk ukuran royco-nya yang kita tambahkan. Selanjutnya kita masukkan ladaku. Untuk ladaku ukurannya 1 sendok teh ya, bukan 1 sendok makan. Setelah itu kita aduk-aduk kembali ya, supaya bumbunya itu benar-benar menyampur merata ya. Kita aduk pelan-pelan 1 menit sampai 2 menit. Selanjutnya kita masukkan kulit yang sudah kita cuci tadi ya, masukkan semuanya. Nah, ini sate kulitnya teman-teman 3.000 dapatnya segini, cukup banyak ya, 3.000 dapatnya segini. Setelah kita aduk pelan-pelan, bumbu sudah merata. Selanjutnya kita kasih kecap. Untuk kecapnya ini saya itu pakainya kecap yang sedap. Untuk ukuran kecapnya
ukurannya satu kecap saset yang kecil teman-teman ya. Ini kan berhubung saya punya yang besar, tapi kalau ukurannya takarannya itu pakainya satu kecap ukuran kecil, satu saset saja ya. Selanjutnya kita aduk-aduk terlebih dahulu ya, sama kayak tadi supaya bumbunya itu nyampur. Kalau teman-teman suka yang warnanya coklat ya tinggal ditambahkan, dibanyakin lagi untuk kecapnya ya. Kalau mau yang sedang-sedang saja, warnanya sedang-sedang saja, ukurannya satu kecap ukuran kecil. Kita diamkan 5-10 menit sampai airnya itu benar-benar menyusut. Kalau dirasa belum menyusut, kita tambahkan waktunya ya, supaya air itu biar benar-benar menyusut. Nah, ini ya kulit yang sudah matang, warnanya juga beda. Kalau tadi yang belum matang itu warnanya terang, kalau yang sudah matang seperti ini, warnanya itu sudah agak gelap ya, seperti ini. Setelah kulit sudah jadi, ini kan sudah matang ya teman-teman. Selanjutnya kita matikan kompornya teman-teman ya. Kita matikan kompornya, lalu kita udak-udak terlebih dahulu ya, supaya bumbu itu benar-benar sudah meresap ke dalam kulit yang kita masak ya. Nah, ini penampakannya, penampilannya. Ini kita masaknya nggak pedas ya teman-teman. Kalau teman-teman suka yang pedas, tinggal nanti ditambahkan cabai rawit atau cabai setan saja, digerus dan dicampur jadi satu di dalam wajan ya. Ini seperti ini ya, yang sudah matang kulitnya. Ditaruh ke dalam mangkok yang kayak gini boleh, di dalam tempat lain juga boleh ya. Warnanya ini agak kegelap-gelapan ya teman-teman, sudah nggak terang lagi, ini soalnya udah matang. Selanjutnya kita, nah ini sate yang sudah kita siap jual. Biasanya saya jual sate kulit satu tusuk itu di harga 2.500. Itu tadi saya beli di pasar, kulitnya di harga 3.000. Ini jadi 9 tusuk ya teman-teman ya, untungnya lumayan ya. Mungkin itu saja yang dapat saya bagikan videonya, semoga videonya bisa bermanfaat. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe teman-teman ya. Sudah kita kupas semua triknya, resepnya, cara membuat menyajikan sate keong, sate usus, dan sate kulit. Sekian, mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.